Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering Kelas Daring. Oke, jadi pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa mulai. Selesai? Oke, jadi masih semangat kan untuk belajar bahasa Indonesia? Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia, untuk belajar apapun deh secara daring. Jadi harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika keluar rumah. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah materi Bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1 atau semester ganjil. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal teks prosedur ini. Nah, apa aja sih hal-hal itu? Akan berusaha membacakan ya. Pertama, itu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Yang kedua, itu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau memainkan alat musik, tarian daerah, dan membuat kuliner khas daerah atau yang lainnya. Itu juga dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Kita akan mempelajari tentang dua hal itu. Jadi kalian harus bisa mengenal atau mengidentifikasi teks prosedur itu seperti apa, kemudian menyimpulkan isi teks prosedur ini itu isinya tentang apa sih? Apa sih informasi yang disampaikan? Itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih teks prosedur itu. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi instruksi dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi, dalam teks prosedur ini biasanya itu berisi tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Seperti itu. Itu yang pertama, jadi makna dari teks prosedur. Selain makna dari teks prosedur, kalian juga harus mengetahui apa sih jenis teks prosedur itu. Teks prosedur itu dibagi menjadi dua, yaitu prosedur membuat sesuatu dan prosedur melakukan sesuatu. Nah, dari kedua jenis prosedur tersebut, jenis teks prosedurnya pun juga sama. Jadi ada dua jenis teks. Jenis teks yang mencakup atau berisi tentang prosedur membuat sesuatu dan jenis teks prosedur tentang melakukan sesuatu hal, jadi kegiatan. Nah, sekarang Bu Risma akan menjelaskan kepada kalian apa sih perbedaan dari kedua jenis tersebut. Nah, teks prosedur membuat sesuatu adalah jenis teks prosedur yang biasanya berisi tentang alat dan bahan, kemudian tujuan dari membuat produk tersebut, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Nah, untuk jenis ini biasanya teks prosedurnya itu menghasilkan sebuah produk. Tujuannya ini biasanya terletak di awal. Jadi yang pertama itu tujuan terlebih dahulu, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah untuk membuat produk tersebut atau membuat benda tersebut, seperti itu. Itu merupakan jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Untuk yang kedua, jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, ini berbeda dengan yang pertama. Jadi dia tidak ada produk yang dihasilkan. Karena apa? Karena ini biasanya hanya memberikan tahapan-tahapan apa saja sih, tujuannya apa sih untuk teks prosedur ini, kemudian tahapannya seperti apa, kegiatan yang harus dilakukan gitu. Kenapa? Karena judulnya aja cara melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu, misalnya bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar, itu tahapannya seperti apa. Nah, itu biasanya dijelaskan di teks prosedur cara melakukan sesuatu. Kalau misalnya cara membuat sesuatu, itu kan ada produknya. Berarti contohnya seperti apa? Misalnya cara membuat kue, cara membuat masker, dan lain sebagainya, yang ada produk dari kegiatan tersebut. Misalnya cara membuat kue, berarti produknya kue. Kalau misalnya cara melakukan cuci tangan yang benar, kan tidak ada produk yang dihasilkan. Nah, itu berarti dia termasuk jenis yang kedua, jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu.
seperti itu. Dari sini kalian sudah jelaskan, jadi ya ada dua jenis nih dari teks prosedur, kemudian perbedaannya seperti yang Bu Risma jelaskan tadi. Nah, setelah mengetahui perbedaan dari kedua jenis teks prosedur yang ada, kalian juga harus mengetahui apa sih strukturnya itu. Kemudian beda nggak sih struktur dari teks prosedur yang satu dengan yang kedua tadi? Nah, sekarang Bu Risma akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih teks prosedur membuat sesuatu dan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Dari perbedaan tersebut atau dari kedua jenis tersebut, berarti teks prosedur tersebut memiliki struktur yang berbeda. Misalnya nih, teks prosedur cara membuat sesuatu, strukturnya lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Jadi, untuk teks prosedur membuat sesuatu, strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu tujuan atau goal, kemudian yang kedua adalah bahan dan alat, jadi material, ingredient, and tools. Kemudian yang ketiga itu adalah langkah-langkah atau sequence. Nah, dari ketiga struktur tersebut, ini dimiliki oleh teks prosedur cara membuat sesuatu yang menghasilkan produk tadi. Seperti itu ya. Jadi ada 3 struktur dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Untuk teks prosedur cara melakukan sesuatu, ini lebih singkat dibandingkan dengan teks prosedur cara membuat sesuatu. Untuk teks prosedur cara melakukan sesuatu, teks ini hanya terdapat 2 saja untuk strukturnya. Apa sih strukturnya? Ya hanya tujuan dan langkah-langkah, jadi hanya goal and sequence saja. Ada 2 itu. Jadi perbedaannya di mana sih? Dari struktur kedua teks, dari jenisnya yang berbeda, dari strukturnya pun, untuk struktur membuat sesuatu itu terdapat struktur alat dan bahan. Sedangkan pada teks prosedur cara melakukan sesuatu tidak ada alat dan bahan, karena kan hanya melakukan sesuatu saja. Jadi tahapannya itu seperti apa, tujuannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, itulah yang dijelaskan atau yang terdapat dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu. Jadi tanpa ada alat dan bahan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan. Jadi dari strukturnya pun berbeda ya. Jadi anak-anak bisa dipahami dari struktur teks prosedur membuat sesuatu dan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari yang pertama itu pengertian dari prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Yang kedua itu tentang apa tadi? Jenis dari teks prosedur. Kemudian yang ketiga tentang struktur dari teks prosedur. Nah, selanjutnya Bu Risma akan menjelaskan, atau yang keempat Bu Risma akan menjelaskan tentang kebahasaan atau bahasa yang digunakan untuk menunjang atau untuk menyusun sebuah teks prosedur. Nah, ini berbeda dengan teks-teks yang sebelumnya atau teks yang pernah kalian pelajari. Jadi untuk teks prosedur yang pertama, biasanya teks ini menggunakan kata yang menunjukkan urutan. Misalnya kata-katanya itu ada pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya, numerik itu. Kemudian ada kata kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu. Kata-kata ini bisa kalian temui atau kalian dapati di struktur langkah-langkah. Jadi struktur langkah-langkah atau tahapan di teks prosedur itu biasanya memuat kata-kata ini. Jadi kata-kata urutan, pertama, kedua, kemudian, lalu, selanjutnya. Dan setelah itu contohnya ini ada kutipan dari teks prosedur ya. Pertama, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan membuat puding. Kemudian, tuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam panci. Lalu, masukkan serbuk agar-agar ke dalam panci. Selanjutnya, aduk hingga larut. Setelah itu, masukkan gula pasir sebanyak 500 gram. Nah, dari kutipan teks prosedur tersebut, terlihat kan ada kata-kata yang menunjukkan urutan. Jadi yang pertama itu ini kegiatannya, selanjutnya ini, setelah itu, kemudian, lalu, dan sebagainya. Jadi, tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari teks prosedur tersebut biasanya digunakan atau menggunakan kata-kata urutan. Jadi kata-kata tersebut digunakan sebagai konjungsi untuk menghubungkan langkah satu ke langkah berikutnya. Seperti itu. Itu merupakan ciri kebahasaan yang pertama. Nah, ciri kebahasaan yang kedua itu adalah menggunakan kalimat perintah yang berisi instruksi atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Kata yang digunakan biasanya berisi partikel lah
untuk menekankan kata untuk mendahulunya. Nah, partikel lah ini biasanya bisa kalian temui di kata-kata perintah. Contohnya itu seperti ini, bukalah kemasan sarden. Nah, kata dasarnya adalah buka. Ketika diberi partikel lah, jadi bukalah. Nah, ketika kita membaca kalimat tersebut, secara tidak langsung kita itu disuruh atau diperintahkan untuk membuka kemasan dari sarden itu. Kalimat contoh yang kedua ya, tuanglah sarden ke dalam wajan yang telah disediakan. Nah, tuanglah berarti dari kata dasar tuang, kemudian diberi partikel lah. Nah, tuanglah ini berarti kalian atau ketika kita membaca kalimat tersebut, secara tidak langsung kita diminta atau diperintahkan untuk melakukan kegiatan menuang sarden ke dalam wajan yang telah disediakan. Gitu ya. Jadi adanya partikel lah di awal kalimat atau kata perintah dengan partikel lah di awal kalimat ini merupakan salah satu ciri kebahasan atau ciri kebahasan yang kedua dalam teks prosedur. Ciri kebahasan yang ketiga dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan suatu keadaan dan cara. Nah, sekarang Bu Risma punya contoh kalimat nih. Ada kalimat tunggal. Simpanlah adonan di lemari pendingin agar membeku. Nah, ini merupakan contoh kalimat tunggal. Nah, kata simpanlah ini bertindak sebagai predikat, kemudian adonan di lemari. Adonan ini bertindak sebagai objek dari kalimat tersebut. Kemudian di lemari itu merupakan keterangan tempat. Pendingin merupakan keterangan tempat yang dijelaskan. Jadi, keterangan tempatnya itu di lemari. Lemari apa? Lemari pendingin atau kulkas. Kemudian diberi juga keterangan alasan atau cara, yaitu agar membeku. Nah, jadi kenapa kok harus dimasukkan ke lemari pendingin agar membeku gitu. Nah, ini merupakan contoh kata keterangan yang digunakan dalam sebuah kalimat yang menyusun teks prosedur. Nah, kalimat tersebut menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan sehingga tahapan itu mudah dipahami dan bisa dilakukan oleh pembaca. Karena tujuan dari teks prosedur ini apa sih? Tujuannya ya untuk memberi informasi bahwa ini loh cara membuat sesuatu ini seperti ini caranya, cara melakukan sesuatu ini seperti ini caranya. Itu menggunakan teks prosedur. Jadi memberi informasi seperti itu sehingga informasinya agar jelas, harus dikemas dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan komunikatif. Salah satunya yaitu menggunakan kata keterangan. Oke, pada kegiatan kali ini cukup ya untuk materinya. Apabila ada materi yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan langsung ke Bu Risma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.